Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di kelas morfosintaksis. Jika di pertemuan sebelumnya, kita sibuk menggunakan mikroskop untuk membedah anatomi satu kata, memisahkan leksem, morfem, dan klitik. Hari ini kita akan mundur selangkah untuk melihat mekanisme kerjanya dalam sistem bahasa Arab. Ada dua mesin utama yang terus-menerus bekerja. Mesin pertama bertugas memproduksi, dan mesin kedua bertugas mengatur. Seringkali, mahasiswa linguistik pemula terjebak dalam kebingungan fatal, menyamakan semua perubahan bunyi. Anda melihat kata kataba berubah menjadi K, tib, lalu Anda melihat yaktubu berubah menjadi yaktuba. Secara fonologis, keduanya sama-sama mengalami perubahan bunyi vokal. Tapi, secara fungsi, keduanya bagaikan bumi dan langit. Perubahan yang pertama bertujuan menciptakan identitas baru, sedangkan perubahan kedua sekadar upaya menyesuaikan diri dengan aturan main. Hari ini kita akan membedah dua konsep raksasa ini, derivasi ishtik, ki, dan infleksi ERB1. Mesin pertama, derivasi ishtik, ki, sang pabrik kata mari kita masuk ke pabrik pertama. Derivasi, tujuan utama dari proses derivasi adalah memperkaya leksikon kamus mental. Disinilah kata-kata baru dilahirkan. Ingat konsep akar kata root yang kita bahas minggu lalu? Akar trilateral KTB hanyalah bahan mentah. Agar bisa digunakan, ia harus masuk ke cetakan atau pola yang disebut wazan. Ketika akar KTB kita suntikan ke pola F, il, ia lahir menjadi K, tip penulis atau orangnya. Ketika kita suntikan ke pola mafal, ia lahir menjadi maktab kantor atau tempatnya. Ketika kita suntikan ke pola VL, ia lahir menjadi kit, B buku atau bendanya. Perhatikan bahwa setiap produk ini memiliki makna leksikal yang berbeda. K, tip penulis dan kit, B buku adalah dua entitas yang berbeda di alam nyata. Inilah esensi derivasi, penciptaan identitas. Ini tidak hanya berlaku pada kata benda nomina, tapi juga sangat krusial pada kata kerja verba. Anda mengenal istilah ala bobe atau wazan fi'il form 1 sampai X. Mengubah verba dasar fi'ala forma 1 menjadi istafala forma 1 bukan sekadar gaya-gayaan. Ambil akar gehever, mengampuni. Masuk form X istagufara, maknanya berubah drastis menjadi meminta ampunan. Perubahan pola ini seringkali mengubah valensi verba, jumlah argumen atau objek yang dibutuhkan. Sebuah verba yang tadinya intransitif, tidak butuh objek, bisa dipaksa menjadi transitif, butuh objek melalui proses derivasi. Ini adalah ranah pembentukan makna dasar. Derivasi mengubah DNA kata tersebut. Titik mesin kedua. Infleksi IR, B, aturan jalan raya sekarang. Bayangkan, kata yang sudah jadi tadi misalnya kata yaktubu, dia menulis, keluar dari pabrik, mobil ini siap meluncur. Namun, agar bisa melaju di jalan raya kalimat sintaksis, ia harus mematuhi rambu lalu lintas. Disinilah infleksi atau IR, B bekerja. Ingat prinsip ini. Infleksi tidak pernah membuat kata baru. Infleksi hanya memodifikasi ujung kata baju luar agar kata tersebut legal secara struktural. Tujuannya murni untuk memenuhi tuntutan sintaksis. Pada nomina, kita berbicara tentang kasus case marking. Apakah dia subjek? Beri dia tanda nominatif marv. Apakah dia objek? Beri dia tanda akusatif mens. B. Apakah dia setelah preposisi? Beri dia tanda genitif major. Kata alkit, B subjek dan alkit, B objek adalah benda yang sama. Identitasnya tidak berubah, hanya seragam dinasnya yang berganti sesuai jabatan dalam kalimat. Pada verba, kasusnya lebih menarik. Lihat verba jamak. Yaktub, nah mereka sedang menulis. Ada huruf nun di ujungnya. Tiba-tiba, datanglah partikel negasi lan tidak akan di depannya. Sintaksis berteriak. Ada partikel lat, ubah ke mode subjungtif. Maka, kata itu berubah menjadi lan yaktub, huruf nun dibuang. Kemana perginya? Ia dibuang sebagai tanda kepatuhan terhadap aturan sintaksis mensch. B. Apakah makna dasar menulis berubah? Tidak. Apakah pelakunya berubah? Tidak. Yang berubah hanya status gramatikalnya, dari indikatif menjadi subjungtif. Perubahan ini murni teknis, bukan leksikal. Tips visual, membedakan kulit dan isi lalu. Bagaimana cara membedakannya secara visual saat Anda membaca teks gundul? Saya punya tips untuk Anda. Perhatikan posisi morfemnya. Morfem, derivasional pembentuk kata, biasanya menyusup ke dalam atau dekat dengan akar kata. Ia mengacak-acak struktur internal. Morfem infleksional penanda tata bahasa, biasanya berada di periferi pinggiran paling luar. Biasanya di ujung akhir kata. Ingat juga konsep Al-Murab dan Al-Merben. Tidak semua kata mau diatur oleh mesin infleksi. Ada kata-kata yang mabnu
rigid atau kaku, seperti this, ini, atau alats, yang mau dijadikan subjek atau objek, bentuknya tetap sama. Namun, sebagian besar kata dalam bahasa Arab adalah murab, fleksibel. Kemampuan memilah mana sufiks yang mengubah makna, derivasi, dan mana sufiks yang hanya menandai kasus infleksi adalah skill utama analisis morfosintaksis. Tanpa ini, Anda akan tersesat menerjemahkan. Rangkuman kunci jadi. Mari kita kunci pemahaman kita hari ini. Domain operasi, derivasi beroperasi di domain leksikon kamus. Infleksi beroperasi di domain sintaksis kalimat, hasil proses. Derivasi mengubah kategori kata atau makna dasar menciptakan spesies baru. Infleksi hanya menandai peran subjek atau objek, dan modus indikatif atau subjungtif. Filosofi, fenomena IR, B, adalah bukti terkuat bahwa dalam bahasa Arab, morfologi adalah pelayan bagi sintaksis. Bentuk kata berubah demi melayani struktur kalimat. Tanpa sistem infleksi, peran sintaksis dalam bahasa Arab akan ambigu, karena bahasa Arab memiliki urutan kata yang relatif bebas, free word order. Tanda baris akhir itulah kompas kita. Tantangan berpikir sebelum kita tutup sesi ini. Saya punya satu pertanyaan jebakan untuk Anda renungkan di rumah. Jangan terburu-buru menjawab. Kita punya verba dasar. Vela dia melakukan. Lalu kita ubah dengan menambahkan tasydid di tengah geminasi menjadi fa alat. Maknanya berubah menjadi intensif atau kausatif, membuat orang lain melakukan. Pertanyaannya, apakah penambahan tasydid ini termasuk derivasi atau infleksi? Petunjuknya, tanyakan pada diri Anda. Apakah fa'ala mengubah makna dasar leksikal atau hanya mengubah status gramatikal dalam kalimat? Pikirkan jawabannya berdasarkan konsep leksikon versus sintaksis yang baru saja kita bahas. Sampai jumpa di pembahasan minggu depan, di mana kita akan masuk spesifik ke dunia nomen.